Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai salah satu metode penting dalam demografi, yaitu metode BRAS untuk estimasi mortalitas. Simak penjelasan berikut. Metode BRAS adalah teknik estimasi demografis yang dikembangkan oleh William Brass pada tahun 1960-an. Metode ini memanfaatkan data survei atau sensus yang terbatas untuk menentukan level kematian atau level of mortality, tingkat kematian bayi atau infant mortality rate, dan angka harapan hidup. Adapun beberapa komponen yang diperlukan dalam perhitungan metode BRAS. Pertama, rata-rata anak lahir hidup menurut umur ibu yang dinotasikan dengan PI. Kedua, rata-rata anak masih hidup menurut umur ibu dengan dinotasikan sebagai SI. Ketiga, faktor pengali dari BRAS. Dan keempat, tabel asosiasi atau life table dan West Model Life Table and Stable Populations. Berikut asumsi yang digunakan dalam metode BRAS. Pertama, tingkat fertilitas dianggap konstan pada tahun-tahun terakhir. Kedua, tingkat mortalitas bayi dan anak konstan pada tahun-tahun terakhir. Dan ketiga, pola mortalitas bayi dan anak mengikuti model tertentu dari life table. Metode BRAS sendiri dikembangkan untuk mengukur kematian bayi atau infant mortality rate yang disingkat dengan IMR, dan tingkat kematian anak atau child mortality rate yang disingkat dengan CMR. Berdasarkan data mengenai jumlah anak lahir hidup atau ALH dan anak masih hidup atau AMH. Namun pada data sensus dan survei secara nasional tidak dapat dipisahkan menurut jenis kelamin. Sehingga untuk mengetahui IMR dan CMR menurut jenis kelamin digunakan perhitungan sex ratio at birth. Berikut adalah contoh perhitungan estimasi mortalitas dengan metode BRAS. Untuk datanya diambil dari sensus penduduk tahun 2010 Provinsi Sulawesi Tenggara, wilayah perdesaan dan perkotaan. Langkah pertama yaitu menghitung proporsi anak yang mati. Untuk rumusnya, D indeks I sama dengan 1 dikurangi S indeks I dibagi P indeks I. Dengan keterangan D indeks I adalah proporsi anak yang mati, S indeks I adalah jumlah anak masih hidup per wanita, dan P indeks I adalah jumlah anak lahir hidup per wanita. Sehingga dari data tabel sebelumnya diperoleh untuk D indeks 1 sama dengan 1 dikurangi S indeks 1 dibagi P indeks 1 sama dengan 0. Hal ini mengakibatkan perhitungan untuk I sama dengan 1 pada umur 15-19 tahun tidak perlu melakukan perhitungan lainnya. Untuk D indeks 2 sama dengan 1 dikurangi S indeks 2 dibagi P indeks 2 sama dengan 0,043. Untuk D indeks 3 sama dengan 1 kurangi S indeks 3 dibagi P indeks 3 sama dengan 0,044. Dan untuk D indeks 4 sama dengan 1 dikurangi S indeks 4 dibagi P indeks 4 sama dengan 0,053. Langkah selanjutnya akan dihitung faktor pengali K dengan menggunakan tabel faktor pengali metode BRAS. Untuk contoh ini, nilai yang diambil yaitu P indeks 2 dibagi P indeks 3 sama dengan 0,7 dibagi 1,58 sama dengan 0,443. Untuk mencari K indeks 2 sebagai faktor pengali dari nilai 0,443 dapat melihat pada tabel di baris Q2. Maka nilai P indeks 2 dibagi P indeks 3 sama dengan 0,443 terletak di antara nilai P indeks 2 dibagi P indeks 3 sama dengan 0,49 dengan faktor pengali yaitu 1,01 dan nilai P indeks 2 dibagi P indeks 3 sama dengan 0,441 dengan faktor pengali yaitu 1,043, sehingga jika dioperasikan dengan menggunakan rumus yang sudah ada akan menghasilkan nilai K indeks 2 yaitu 1,041. Untuk mencari nilai K indeks 3 dan K indeks 4 juga menggunakan cara yang sama seperti mencari K indeks 2, sehingga didapat nilai K indeks 3 yaitu 1,011 dan nilai K indeks 4 yaitu 1,015. Langkah selanjutnya yaitu menotasikan umur yang mati, disimbolkan dengan X sebagai berikut. Lalu langkah selanjutnya yaitu menghitung probabilitas anak yang mati. Untuk rumusnya, Qx sama dengan K indeks I dikali D indeks I. Dengan keterangan Qx adalah probabilitas anak yang mati, K indeks I adalah faktor pengali, dan D indeks I adalah proporsi anak yang mati. Dari hasil perhitungan sebelumnya diperoleh untuk Q2 sama dengan K indeks 2 dikali D indeks 2 sama dengan 0,044763. Untuk Q3 sama dengan K indeks 3 dikali D indeks 3 sama dengan 0,044484. Dan untuk Q5 sama dengan K indeks 4 dikali D indeks 4 sama dengan 0,053795.
Selanjutnya akan dihitung jumlah anak yang berhasil hidup. Untuk rumusnya yaitu Lx sama dengan 100.000 dikali 1 kurangi Qx, dengan keterangan Lx adalah jumlah anak yang berhasil hidup dan Qx adalah probabilitas anak yang mati. Dari hasil perhitungan Qx sebelumnya diperoleh untuk L2 sama dengan 100.000 dikali 1 kurangi Q2 sama dengan 95.523. Untuk L3 sama dengan 100.000 dikali 1 kurangi Q3 sama dengan 95.551. Dan untuk L5 sama dengan 1.000 dikali 1 kurangi Q5 sama dengan 94.620. Sehingga dari hasil perhitungan sebelumnya diperoleh tabel metode BRAS untuk data sensus penduduk tahun 2010 Provinsi Sulawesi Tenggara, wilayah perkotaan dan pedesaan yang dapat dilihat pada layar ini. Lalu setelah mendapatkan tabel metode BRAS, maka akan dicari nilai level of mortality dengan menggunakan tabel kematian dari kedua jenis kelamin. Untuk mencari level of mortality dari L2 sama dengan 95.539 dapat dilihat pada kolom L2 di tabel kematian kedua jenis kelamin, sehingga L2 sama dengan 95.539 terletak di antara L2 sama dengan 93.543 dengan level of mortality yaitu 19 dan L2 sama dengan 96.020 dengan level of mortality yaitu 21. Kemudian jika dioperasikan diperoleh nilai level of mortality dari L2 sama dengan 20,63. Untuk mencari level of mortality dari L3 dan level of mortality dari L5 dengan menggunakan cara yang sama seperti mencari level of mortality dari L2, sehingga didapat level of mortality dari L3 sama dengan 95.551 yaitu 20,81 dan level of mortality dari L5 sama dengan 94.620 yaitu 20,39. Sehingga nilai level of mortality yang diperoleh adalah rata-rata dari jumlah level of mortality sebelumnya, yaitu LM sama dengan 1 dibagi 3 dikali 20,63 ditambah 20,81 ditambah 20,39 sama dengan 20,61. Akan dicari IMR dengan LM-nya 20,61, itu terletak di antara level 20 dan level 21 di tabel West Model Stable and Stable Population. Pada level 20 diketahui IMR untuk perempuan yaitu 40,69 dan untuk laki-laki yaitu 52,33. Pada level 21 diketahui IMR untuk perempuan yaitu 31,16 dan untuk laki-laki yaitu 41,34. Dengan sex ratio at birth 105 diketahui IMR untuk perempuan dapat diformulasikan seperti di slide sehingga hasilnya yaitu 34,8767 dan IMR untuk laki-laki dapat diformulasikan seperti di slide sehingga hasilnya 45,6261. Jadi IMR untuk perempuan dan laki-laki dapat diformulasikan seperti di slide sehingga hasilnya 40,38/1000. Selanjutnya akan dicari angka harapan hidup dengan LM yaitu 20,61 yang terletak di antara level 20 dan level 21 pada tabel West Model Stable and Stable Population. Pada level 20 diketahui angka harapan hidup perempuan yaitu 67,5 dan angka harapan hidup laki-laki yaitu 63,637. Pada level 21 diketahui angka harapan hidup perempuan yaitu 70 dan angka harapan hidup laki-laki yaitu 66,03. Dengan sex ratio at birth 105 diketahui angka harapan hidup perempuan yaitu dapat dikalkulasikan seperti di slide sehingga hasilnya 69,025 dan angka harapan hidup laki-laki yaitu dapat dikalkulasikan seperti di slide sehingga hasilnya 65,097. Jadi angka harapan hidup laki-laki dan perempuan dapat dikalkulasikan seperti di slide sehingga hasilnya 67,1 tahun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan metode BRAS. Untuk kelebihan metode BRAS, yang pertama, metode ini memanfaatkan informasi mengenai lifetime fertility dari data ALH dan current fertility dari data AMH untuk melakukan evaluasi yang tepat. Kemudian, adanya perbandingan antara current fertility rates yang diakumulasi dengan rata-rata paritas. Selanjutnya untuk kekurangan metode BRAS sendiri, yang pertama adanya ketidakakuratan data jenis kelamin, dan kedua, metode ini mengasumsikan tingkat mortalitas tetap konstan sebelum sensus atau survei, sedangkan perbaikan kondisi kesehatan telah menyebabkan penurunan mortalitas sehingga asumsi ini tidak selalu valid. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun kalimat yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.